Dulu orang melaknat orang lain, sekarang suami melaknat istri, istri melaknat suami. Istri enaknya semua, kan tweet si kau sebentar. Enak saja, laknat. Tak layak ini saya ucapkan di sini, tapi karena ini mesti disebutkan, enak saja orang menyebutkan kata-kata yang tak layak. Orang dulu memanggil anak, hai anakku. Tengok ayat, dengar yang dibacakan imam kita tadi tentang Luqman. Ya bunayya. Dia tidak katakan ya ibni, hai anakku, tapi dia panggil ya bunayya, wahai ananda. Begitu. Luqman mengajarkan manggil anak lembut, ya bunayya, wahai ananda. Orang sekarang dah, hei setan sini bentar. Apa tak macam setan anaknya. Seorang perempuan walaupun cakapnya salah, tetap Allah kabulkan. Itu hebatnya perempuan. Ya Juraij, wahai Juraij. Si Juraij ini ahli ibadah. Dia di dalam tempat ibadah. Aku sahut emakku atau aku diam aja ya? Tuhan nomor 1, emak nomor 2. Diam dia. Ya Juraij, aku sahut emakku atau Tuhan ya? Emakku nomor 2. Allah lebih penting. Ini orang Bani Israel nih sebelum zaman Nabi Muhammad. Yang ketiga kali, ya Juraij, Allah lebih penting. Apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan si Juraij sampai wajahnya melihat wanita tuna susila. WTS sekarang berubah nama jadi PSK. Orang kita nih itulah merubah-rubah nama. Dulu namanya sudah bagus, wanita tuna susila. Sekarang dirubah pekerja seks komersial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ketika dia katakan ibu yang punya anak taat kepada Allah, dia katakan, jangan kau matikan dia ya Allah sebelum wajahnya melihat wajah wanita tuna susila. PSK WTS, mohon maaf, ini tak layak disebut. Saya mau menceritakan bagaimana kabulnya doa seorang ibu. Masya Allah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Tidak ada yang dapat membawa kebaikan kecuali Allah. Masya Allah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang dapat mengalihkan yang buruk-buruk kecuali Allah. Terjadi apa yang terjadi. Tak lama sesudah ucapan emaknya itu, ada seorang perempuan pengembala kambing. Bukan kekenyangan, hamil. Hamil, ditangkap orang, ditanya, hai pengembala kambing, ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap janin yang di perutmu ini? Apa kata si perempuan pengembala kambing itu? Juraij, ini buah dari perzinahanku dengan Juraij. Orang pun menangkap Juraij yang sedang beribadah khusyuk di dalam tempat ibadah. Hai Juraij, rupanya engkau penipu, pembohong, munafik. Selama ini kau berjubah beribadah, kami sangka engkau beribadah. Rupanya engkau di dalam tempat ini berzina dengan pengembala kambing. Mereka hancurkan Som'ah. Som'ah itu tempat ibadahnya. Hampir mereka bunuh dia. Tapi Juraij mengatakan, jangan kalian bunuh aku sebelum aku berbicara dengan anak kecil yang baru lahir. Bawa emaknya ke sini, bawa anaknya kemari. Mereka bawa si perempuan yang hamil melahirkan anak. Mana anaknya? Ini. Juraij menusuk perut si anak. Dia tanya, man abuka? Who is your father? Siapa engkau? Siapa bapakmu? Man abuka? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, berkat kuasa Allah. Maka ada 2 anak bicara waktu kecil. Yang pertama Isa alaihissalam, yang kedua ini bayi Juraij. Man abuka? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing.
Maka mereka mencium tangan Juraij. Mohon maaf kami Tuan Juraij, kami sudah hancurkan kuil tempat kau beribadah. Kami akan bangun dengan batu dari emas. Lah, jangan. Jangan kalian bangun dari emas. Cukup saja. Allah mau menunjukkan lewat kisah ini, doa seorang ibu dikabulkan Allah, mengalahkan sang ahli ibadah. Hanya satu cakap emaknya, jangan kau matikan Juraij sebelum wajahnya melihat wanita tuna susila. Tak mungkin wajah ahli ibadah melihat wanita tuna susila. Ustaz Abdul Somad, kalau kata orang Adam bilang, tak mungkin wajah Ustaz Abdul Somad melihat wanita tuna susila. Bisa saja terjadi. Kalau ada orang memfitnah saya, bisa saja. Kenapa? Doa seorang ibu, jangan kau matikan dia ya Allah sebelum kau lihatkan ke wajahnya wanita tuna susila. Memang berhadap-hadapan dia dengan wanita tuna susila karena fitnah. Maka ibu jangan pernah mengeluarkan kata-kata laknat kepada anak. Berapa kali anak itu perbuatannya macam hantu, macam setan. Gara-gara apa? Ucapan si ibu, entah silap, entah latah. Panggillah dia, wahai anakku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar supaya perbuatannya macam umat Nabi Muhammad. Kalau marah betul, bunyinya saja kuatkan, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah betul, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengatakan, hei setan, na'udzubillah, nanti berubah dia betul-betul macam setan. Memang wajahnya wajah manusia, tapi perilakunya, otaknya otak setan, hatinya hati setan. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau 5 ini dihalalkan Allah, kata Nabi, fa'alaihimud dimar, mereka akan mendapatkan kebinasaan. Idza zaharat tala'un, caci maki, sumpah serapah. Sekarang enak saja orang di lampu merah, lambat aja sedikit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, masih 3 udah. Masih 3, kan masih lama lagi. 3, 2, begitu dia lewat, buka kaca. Mau apa? Ini. Berkelahilah di situ. Buka kaca. Mau ini? Tengok. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Idza zaharat tala'un, caci maki, sumpah serapah. Dalam Islam, kalau kita tak suka, kita datang langsung. Jangan kita laknat-laknat, caci maki dari jauh. Ini zaman beda sama zaman dulu. Zaman dulu orang langsung caci maki pakai mulut. Hei. Sekarang zaman canggih, mulutnya lembut, mulutnya sopan, tapi tangannya hancur. Kok ditengok tulisannya di Twitter, BBM, Facebook, WhatsApp, kata-kata laknat. Ustadz memangnya pernah juga kena. Buka aja lah wall saya itu, tak apa-apa kata dia mencaci maki saya. Kalau diladeni habis. Betul kata Nabi SAW, kalau muncullah yang begini, tala'un. Tapi bukan berarti orang Islam itu tidak boleh melaknat. Ini umat Islam ini sekarang terbagi 3. Yang ekstrim kiri melaknat aja kerjanya, sikit-sikit laknat. Tapi ada yang tak mau melaknat. Sudah jelas-jelas orang ini jahat, merusak agama. Itu katanya ada orang mengatakan Quran palsu. Kamu tak marah? Biarlah, itu urusan Allah. Quran diinjak-injak. Ini katanya ada orang menggambar Nabi Muhammad, tangannya sebelah kanan megang Quran, sebelah kiri megang pedang. Katanya Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam dengan kekerasan. Kamu tak marah? Enggak. Yang penting kita baik. Masalah dia buat dosa itu urusan dia. Ini orang error juga ini. Ada masanya orang Islam harus marah. Ada masanya orang Islam harus tenang, cooling down. Marahnya karena apa? Karena Allah. Marah karena Allah. Sahabat sudah siap mau memancung seorang kafir Quraisy. Sudah mau dipancungnya.
tiba-tiba orang itu meludahi dia. Tak jadi dia pancung. Kenapa tak jadi? Tadi aku mau memancungnya karena aku marah karena Allah. Sekarang aku mau memancungnya marah karena dia meludah. Tak jadi. Maka renungkanlah, kita ni marah karena Allah atau karena ulah? Beda-beda tipis saja itu. Marah karena siapa? Maka kalau keluar laknat, pernah tak Nabi melaknat? Ya, Nabi mengutus da'i. Ketika da'i diutus, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka pancung kepala da'i ini. Mereka bunuh, mereka ambil kudanya, mereka ambil ontanya. Nabi melaknat selama 1 bulan. Nabi melaknat bukan cuma sekali, 1 bulan Nabi melaknat. Itulah doa kunut nazilah. Kalau ada yang mengatakan apa itu kunut? Kunut artinya doa. Nazilah ketika terjadi musibah besar, Nabi membaca kunut sampai 1 bulan. Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an Usayyah, Allahumma al'an bani Zakwan. Laknatlah Ra'il, laknatlah Usayyah, laknatlah Zakwan. Karena mereka sudah membunuh da'i-da'iku ya Allah. Laknat mereka, hancurkan mereka ya Allah. Jadi bukan tak selamanya orang Islam itu tidak marah. Pada saat tertentu marah. Menengok saudara kita dibantai di Israel, marah. Melihat orang Islam dibuat semena-mena, marah. Melihat harga nyawa orang Islam tak ada harganya, marah. Tapi marahnya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Tapi jangan marah sesama Islam, tak tentu arah. Hanya beda cara solat, marah. Hanya beda doa iftitah, marah. Hanya imamnya baca kunut tiap subuh, marah. Mana Pak Ketua Masjid? Gantilah imam kita itu. Kenapa? Saya tak setuju sama dia. Saya termasuk yang tak meyakini kunut subuh. Oh, ini tak boleh. Ini sepakat 4 mazhab tentang masalah ini. Kata mazhab paling tua Hanafi dengan Hambali tak ada kunut subuh. Tapi kata Maliki dengan Syafi'i ada. Selama masih dikompromikan, ada dalil dari 4 mazhab, tak boleh saling melaknat berkelahi. Jangan berkelahi gara-gara ini. Nanti kalau yang berkunut melaknat yang tak berkunut, yang tak berkunut melaknat yang berkunut, yang ketawa yang enggak sholat subuh. Jangan ketawa. Di kampung tu ada 10, yang ke masjid 5, yang 2 berkunut, yang 2 tak berkunut, yang 1 preman baru tobat. Berkelahi 2 ni. Ini berkunut, ya. Ini tak berkunut, ya. Berkelahi kalian gara-gara ini, ya. Mending jamaah saya dulu. Kami tak pernah kelahi. Walaupun jamaah kami cuma 4 orang aja. Imam, Bilal, makmum cadangan. Dia tak banyak jamaahnya, cuma 4 aja. Meja 1, meja gaplek. Tapi solidnya luar biasa. Kalau ada sakit 1 orang, oh, yang 3 tu langsung bawa jeluk 2 kilo. Langsung tanya, gimana friend? Kapan bisa sehat? Kita main lagi.